Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun dan kapanpun kalian berada, perkenalkan nama saya Abdullah Syam Alamar dengan NIM 23115710. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hardware software. Tapi, sebelum kita masuk ke inti materinya, saya mau tanya dulu nih, teman-teman itu udah pada paham atau tahu tentang hardware software itu apa belum sih? Mungkin kalian itu sebenarnya udah nggak asing ya sama hardware dan software. Karena hardware dan software itu sebenarnya ada banyak di sekeliling kita. Jadi, kita langsung saja masuk ke inti materinya. Nah, yang akan kita bahas adalah hardware dan software. Yang pertama adalah hardware. Oke, nah, teman-teman, apa sih sebenarnya hardware itu? Secara umum, hardware adalah bagian fisik dari komputer yang bisa kita sentuh dan kita lihat. Misal nih, teman-teman punya komputer dan pernah iseng-iseng bongkar. Nah, komponen-komponen yang menempel di dalam komputer itu, di dalam itu yang banyak banget itu namanya hardware. Nah, di dalamnya kayak CPU, GPU, terus storage-nya, hard SSD-nya itu, RAM, dan lain yang ada di dalamnya dan nempel di dalam situ. Nah, tapi teman-teman udah tahu belum? Ternyata hardware itu dibagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Yang penasaran? Mari kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis hardware. Ternyata hardware itu dibagi menjadi empat, teman-teman. Yang pertama adalah input devices. Input devices itu apa sih? Yaitu perangkat yang menginputkan atau memasukkan data ke dalam komputer kalian. Nah, contohnya nih, teman-teman. Mouse yang kalian pakai, kan itu ada input klik-klik, scroll. Nah, keyboard, dia memasukkan input huruf yang kalian ketik angka, terus ada lagi mikrofon, itu menginputkan suara kalian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah processing unit, yaitu unit yang berfungsi untuk memproses data yang ada dan yang telah diinputkan ke dalam komputer kalian. Nah, processing unit itu contohnya apa sih? Contohnya, itu ada CPU yang Intel i7, i5 itu, nah itu processing unit. AMD Ryzen 7, Ryzen 5 yang sering diperdebatin di forum-forum komputer gitu. Kemudian yang ketiga adalah storage devices atau perangkat penyimpanan, teman-teman. Itu perangkat yang fungsinya itu untuk menyimpan data. Contoh, itu SSD. Kemudian ada lagi HDD. Nah, itu kan yang nempel di komputer kalian. Tapi ada juga yang eksternal atau di luar komputer. Contohnya kayak flash disk. Terus ada lagi DVD kalau kalian masih ingat. Nah, yang terakhir nih, ada output devices atau perangkat yang memberikan atau menampilkan data yang telah dikelola untuk diterima oleh pengguna. Contoh nih, kita kalau punya komputer, otomatis punya monitor ya untuk melihat gambar. Nah, monitor itu adalah salah satu contoh dari output devices. Nah, contoh lain apa? Contoh lain ada kayak speaker. Nah, speaker itu kan dia mengeluarkan suara. Nah, itu termasuk output devices. Oke, next kita lanjutkan gambar-gambar dari hardware ya. Nah, yang pojok kiri atas itu ada flash disk itu sebagai software devices.
Yang kanan atas itu ada CPU sebagai processing unit. Yang kiri ini, kiri bawah pojok, itu sebagai input device. Dan yang kanan bawah adalah output device. Saya rasa pembahasan tentang hardware sudah cukup sampai di sini. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung berikan komentar di bawah ya, teman-teman. Next, itu software. Apa sih software? Umumnya software dikenal sebagai program atau aplikasi yang menjalankan perintah dari komputer. Nah, pasti di dalam komputer teman-teman itu ada software. Google Chrome itu software, terus aplikasi editing itu software, antivirus itu software, dan lain sebagainya. Aplikasi pokoknya yang ada di dalam komputer kalian. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata software itu ada beberapa jenis juga. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini dia jenis-jenis dari software. Ternyata software itu dibagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama adalah sistem software. Nah, sistem software itu apa sih? Sistem software itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan sistem. Bisa dibilang dia adalah operating system, OS. Nah, contohnya apa sih? Android, Windows, Linux, Mac OS, terus ada lagi iOS, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah application software atau gampangannya software yang biasa kita gunakan untuk editing, main game, belajar, iseng-iseng. Pokoknya software yang kita gunakan untuk membantu kehidupan kita lah. Nah, contohnya apa sih? Contohnya ada Family, game, terus ada browser, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga nih adalah utility software atau software yang berfungsi untuk membantu pemeliharaan komputer kalian. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah antivirus, teman-teman. Oke, kita next untuk melihat contohnya. Nah, itu dia contohnya. Yang atas adalah para operating system. Yang bawah kiri adalah para antivirus, utility software. Dan yang sebelah kanan bawah itu para application software. Adobe Family yang membantu kita mengedit sebuah gambar, video, dan yang lain-lain. Nah, oke. Jadi pemaparan saya tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hardware dan software itu sebenarnya satu kesatuan, teman-teman. Nggak bisa saling dipisahkan. Karena kenapa? Semisal kita punya hardware-nya, tapi kita nggak punya software-nya. Kita punya komputernya, tapi kita nggak punya operating system-nya. Komputernya juga nggak bisa jalan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita punya software-nya, tapi kita nggak punya hardware-nya. Misal, anggap aja kita punya komputer, tapi komponennya nggak lengkap. Bisa diinstal aplikasi, punya Microsoft Word, misal. Tapi kita nggak punya mouse, kita nggak punya keyboard. Microsoft Word pun nggak bisa buat apa-apa, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, hardware dan software itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Seperti itu. Oke, saya rasa sekian pembahasan saya tentang hardware dan software. Bila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada saran, bisa tulis juga di kolom komentar, teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.